Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Guntara. Saya mahasiswa IAIN Angsa jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pada saat ini saya sedang melaksanakan program KKN daring berbasis media sosial dengan tema referensi 2 dekade penerapan syariat Islam di Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Aceh diberikan wewenang dalam melaksanakan 3 keistimewaannya, yakni keistimewaan dalam bidang pendidikan, adat, dan agama. Kewenangan ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Walau dalam keadaan undang-undang diberlakukan syariat Islam sehingga memungkinkan adanya interferensi yang lain, namun secara umum kebebasan pelaksanaan Islam bagi daerah Aceh. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh meliputi aspek akidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan, dakwah, baitul-mal, kemasyarakatan, pembelaan Islam, syair Islam, jinayah, qada, munakat, dan aspek mawaris. Kemudian melihat aspek-aspek pemberlakuan Islam di Aceh yang berada dalam perda syariat Islam tersebut. Nampaknya dimensi-dimensi sosial kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat semuanya masuk dalam wilayah pemberlakuan syariat Islam. Karenanya pemberlakuan Islam di Aceh disebut juga dengan pemberlakuan syariat Islam secara kafah. Dengan pelaksanaan seperti yang diharapkan, Islam benar-benar berjalan dengan masyarakat Aceh sebaik-baiknya. Karena hal ini, provinsi paling ujung di Pulau Sumatera ini dikenal sebagai provinsi paling religius, yang mana hukumnya pula diambil dari Islam sendiri. Dalam sejarahnya, Aceh merupakan salah satu kesultanan yang paling kuat di Asia Tenggara, yang mana provinsi ini telah lama menggunakan jenis hukum Islam informal yang dipadukan dengan hukum setempat atau dikenal hukum adat. Namun faktanya penerapan hukum syariat ini ditanggapi berbeda oleh berbagai pihak. Adapun hukum yang bisa dikenakan adalah hukum cambuk di hadapan publik, yang mana jumlahnya sesuaikan dengan kesalahannya. Hukum syariat di Aceh memang adalah KUHP Islam di Aceh. Namun walaupun begitu, praktik cambuk tersebut menarik perhatian kalangan masyarakat internasional. Tetapi dalam kenyataan banyak ketentuan hukum adalah pelanggaran hukum dan standar hak asasi manusia internasional yang menciptakan hambatan serius bagi perempuan. Contohnya pada saat ingin melaporkan pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Karena tidak seorang pun yang dicambuk siap untuk berbicara tentang apa yang terjadi padanya, bahkan secara anonim pun. Serta banyak yang memilih pindah ke tempat lain setelah mendapat hukuman tersebut lantaran stigma yang diterimanya, yang mana ini melanggar hukum internasional yang melarang penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya. Hal ini diatur dalam Konven Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi PBB. Konvensi PBB tersebut, apalagi Indonesia adalah peserta PBB, yang mana hukum tersebut lebih berat ketimbang pemukulan ringan dengan tongkat seperti yang kerap digambarkan oleh para pendukung hukuman tersebut. Hukuman tersebut dilakukan di tempat umum, biasanya hukuman ini di lapangan terbuka atau masjid di sekitarnya. Menurutnya, apakah layak seorang yang melanggar hak asasi manusia diberikan hak asasi manusia? Ia juga mengatakan kemungkinan besar syariat Islam akan terus dipakai hingga 10 tahun ke depan, bahkan lebih, karena itu merupakan karakter Aceh sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.